Ya, keluarga online ya, keluarga online. Kita mau ngomongin tentang keluarga online. Ya biasanya gimana nih ngomongin keluarga di masa pandemi. Ya kita sekarang ini masa pandemi itu sudah jadi bagian kita gitu ya. Sudah jadi bagian kita. Nah, hal yang salah satu yang benar-benar sudah jadi bagian kita juga itu segala sesuatu serba online gitu ya. Nah, saat ini kita mau ngobrol-ngobrol nih, ada keluarga dari Pak Erik, Ibu Weni, dan masih kecil Karen. Ya, kita mau ngomongin tentang dunia online khususnya di dalam keluarga gitu ya. Pandemi sudah berapa tahun nih? 1,5 ya, hampir 2 lah. 1,5 Maret hampir 2 kan ya? tahun Maret gitu ya. 2020 yang mulai. Tidak terasa ya, sudah hampir 2 tahun. 2 tahun. Nah, kira-kira nih dalam 2 tahun ini Pak Erik dan Bu Weni nih udah mulai bisa menyesuaikan nggak dengan pola hidup di masa pandemi ini? Jadi semua dari kerja, sekolah, ya kemudian sekolah Karen, maksudnya bukan sekolah Pak Erik sama Bu Weni ya, maksudnya ya ibadah online, semuanya serba online. Nah, kira-kira dari keluarga tuh sudah bisa Adaptasi belum? Sambil kenalan dulu, mungkin kerjanya di bidang apa mungkin Pak Erik dan Bu Weni? Kalau saya sih di bidang jasa ya. Jasa untuk sablon kaos. ya. Kebetulan kalau di bidang saya sih untuk online atau onsite kayaknya nggak terlalu ngaruh karena saya banyaknya mobile. Ya. Saya banyak mobile untuk ke pabrik atau ke relasi-relasi. Mungkin kalau untuk online ini yang lebih terasa. Saya sih kerja di salah satu sekolah. Ya. Di bidang pendidikan. Pendidikan, betul. Ya. Kerasa banget tuh awal-awal mungkin ya. Biasanya kerja tuh semua kan ya enak, semua file semua udah ada gitu. Sekarang kan harus online, nyari file juga mungkin awal-awal tuh bener-bener susah lah penyesuaiannya. Tapi mungkin untuk sekarang karena udah biasa ya, udah hampir 2 tahun, jadi mau onsite oke, mau online pun nggak masalah gitu. Jadi sekarang WFH oke ya. WFH oke aja sih kita sekarang, nggak bisa masalah ya. nyesuaiin. Untuk sekolah pun mungkin sama ya. Awal-awal tuh biasa ketemu temen, dia kan di rumah, sekarang di rumah, jadi mami nggak suka gitu anakan sekolah gitu ya. Karen kelas berapa? Kelas 1 SD. Oh, Nah, berarti Karen gimana dari nih? TK ya? Iya, dari TK tuh sudah online ya berarti ya. dari Maret masih TK, peralihan TKB sama sekali nggak ketemu ya? Iya, nggak ketemu. Tiba-tiba udah SD aja. PK sama K1 kayaknya. K1 setengah tahun masih di sekolah ya. Masih ketemu ya, masih Ya. ketemu teman-teman ya. Dari K1 setengah tahun, K2 full di rumah. Gimana tuh? Bisa, tadi mami bilang udah agak bosen ya? Gimana tuh Karen? Lama bosen. Di rumah aja belajar harus online. Tapi sekarang udah bisa adaptasi ya, online semua. Apa tante adaptasi itu? Ngerti kalau Oh Karen? ya, luar biasa. Ngerti ya Karen? Sudah bisa beradaptasi ya Karen ya? Udah bisa. Wah, luar biasa ya. Jadi semua sudah online gitu ya, mau belajar gitu ya. Ketemu teman belum pernah? Belum. Kalau SD. Ketemu teman sekolah kayaknya belum pernah ya. Belum pernah. Karena dia diajak ke sekolah juga belum. Tapi kebetulan di rumahnya tuh kan banyak teman Anak-anak. lingkungan tetangga ya. Oh. Kebetulan di tempat saya sekitar ada 7-8 anak deh yang seangkatan. Ya paling mainnya ketemu temannya sama yang di situ aja. Jadi masih bisa Masih apalah bisa, ya, ya. punya relasi dengan. Betul, masih ada relasi sama temennya. Yang lingkungan rumah. Bahkan sampai gurunya aja sampai sekarang belum ketemu sih. Cuma tatap muka lewat layar ya? Diskusi. Belum SD. pernah. Belum pernah. Iya, kasihan tuh anak pas masuk, apalagi yang masuk SD kan baru bener-bener belajar di tahap yang baru. Aduh, tapi belum pernah ketemu. Belum pernah ya adaptasi Iya, kelas gedungnya pun belum Belum pernah lihat. Gitu ya. dia belum pernah. Ya itulah. Tapi lewat video. Oh, iya. lewat video. Iya. Zoom. Bisanya sudah berubah gitu ya, videonya bisa edit. Video aja gitu. Iya, iya. Iya, Ya pasti banyak sekali hal lah ya. Tadi Pak Erik kan juga bilang mungkin tidak bersentuhan langsung dengan yang online karena yang mobilitasnya dalam kerjaan juga cukup tinggi gitu ya, yang harus mungkin ketemu langsung gitu ya. Nah, tetapi pasti kan sangat terdampak gitu ya. Ya akhirnya kita ngomongin lagi nih soal ya masa pandemi ini gitu ya, dengan ya kalau mau dibilang seperti suatu hantaman yang dahsyat sekali lah buat kita semua. Nah, kira-kira ya secara umum gitu ya, dampak
positifnya gitu ya, atau bahkan mungkin ada dampak negatif terhadap keluarga di masa-masa ini gitu, apa kira-kira gitu? Kalau dampak positif mah kita jadi sering Sering ketemu. Nah itu ya, quality time. Sering ketemu gitu ya. Benar-benar di rumah tuh yang menyelesaikan semuanya bareng-bareng gitu. Lebih sering Suka main. barbekyuan, Wow, barbekyuan. suka camping, Suka camping. Ya. berenang di kolam sendiri, main air. Waduh, jadi quality time terus. Ayo ya. terus sekarang apa lagi sekarang? Jadi nggak bosen. Nggak bosan Betul. ya? Iya benar-benar ya. Karena kan kasihan juga ya anak keluar rumah jarang gitu kan. Iya, Apalagi benar. ke mall udah hampir Aduh, nggak apalagi pernah ya. masuk. Nggak pernah. Jadi kita cari apa ya? Cari sesuatu yang positif dan kreatif. Iya bikin benar anak nggak gitu ya. bosan. Benar-benar. Iya. Ya kita ada punya kemah kecil gitu. Jadi kita bikin di Sambil depan. nonton Disney Hosta, Iya. sambil Oh. makan cemilan. Waduh, Wah, asik seperti sekali. Karen sudah mulai menikmati sekali ya Jadi masa-masa malah enak ini ya. online ya. Iya. Jadi ya bikin kebersamaannya ya yang Iya. kayak gitu yang bikin dia mungkin lumayan nggak bosan kali ya. Kalau dulu kan nggak bisa, mami kerja pulangnya sore. Aduh. Sekarang mami Bisa kerja di Sabtu rumah, Minggu ya. bisa temenin Iya. ya. Ya, Sabtu Minggu biasa kita pergi ke mall. Iya. Iya. Kalau dulu Sabtu Minggu ke mall, Ke gereja. Senin sampai Jumat kerja. Iya. Iya. Susah waktu. Nah, Kalau sekarang jadi- memang banyak waktu. Jadi itu positifnya ya di masa situ. online Nah, ya. kalau dampak yang kurang baiknya kira-kira masih bisa dirasakan ada nggak kira-kira? Ya, kalau nggak ada nggak apa-apa loh ya. Atau mungkin kalau nggak ada mah Iya. pasti ada sisi negatif. Iya, iya. Mungkin Negatifnya apa tuh Karen? Apa? Apa tuh yang Yang nggak menyenangkan lah di masa online Iya. apa tuh Karen? Sekolah online. Oh, nggak enak nggak ketemu temen itu tadi ya? ternyata ada sisi enaknya, ada juga yang nggak enaknya Iya. ya. Mungkin itu sudah katakanlah pergumulan semua ya. Ya. Apalagi Karena kalau kerjaan juga iya, ya. iya Negatif benar ya, kerja. Kerjaan terdampak banget sih. Ya, bahkan juga mungkin ya kita prihatin ya dengan beberapa mungkin keluarga yang kehilangan pekerjaan, ya kehilangan penghasilan gitu ya. Karena memang dampaknya ya saya bilang tadi itu dahsyat sekali memang Iya. sebenarnya. Jadi kita perlu menyiasati lah ya. Tadi tuh seperti yang Bu Eni bilang ya, kita menyiasati dengan karena harusnya wah kayak gini ya, kita harus gimana nih kreatif gitu. Nah, Iya. itu salah satu bentuk menyiasati kali ya. Nah, jadi apa? Saya bingung nih gimana nih? Menyiasatinya gimana? Ini ketika ada di masa online gini ya, kira-kira ada perubahan nggak sih dalam masalah relasi misalnya? Iya. Relasi dalam keluarga. Relasi dalam Tadi lebih dekat keluarga. kan, makin dekat. Nah, kalau dengan termasuk orang yang ini enggak ya? Ketemu orang tuh termasuk kebutuhan nggak, kebutuhan sosialnya gitu. Ada kan orang tuh stres banget tuh kalau nggak ketemu dengan orang lain. Termasuk Awalnya seperti itu mungkin nggak ya Pak Erik sih. dan Bu Eni? Ya, mungkin sama ya. Awalnya mah mungkin ya di rumah aja gitu gak ketemu orang kayaknya stres juga ya. keluarga pun jarang ya, maksudnya ke rumah Keluarga mama, besar Ya, gitu ya. udah rumah hampir mama nggak pernah atau kita jarang. kakak cici juga. Karena takut kayaknya. juga kali ya, Iya, takut iya. semua jadi parno gitu ya dengan Parno, ya. ketemu gitu ya. Heeh. Iya, iya. Mungkin Karen jadi lebih manja kali ya, karena Banget biasanya nih. biasanya mandiri. Dulu kita berdua kerja tuh dia mandiri banget anaknya, Dulu kerja Karen sama siapa? sama oma. Oh, oke. Lebih Sama mandiri. Oma kadang suka ditinggal di rumah. Hmm. Tapi paling lama 2 jam, belum bisa lama-lama. Sekarang Sendiri ya. Sekarang udah bisa 3 jam. oh, udah naik 1 jam. Naik 1 jam. Lumayan. Lumayan, lumayan. Karena kan dititip juga gimana ya kalau sekarang gitu kan, takut juga nggak enak kalau jadi dia di rumah sih sendiri. Cuman ya lebih manjanya papa mami ya, Ya, papa papi. papa minta tolong. Karena udah ada Biasanya semua bisa sendiri, sekarang mami sama papi gitu. Mungkin yang termasuk negatif mungkin ya, lebih manja gitu. Iya, iya. Harusnya dia lebih mandiri tapi sekarang jadi lebih manja gitu Iya. kan ya. Karena Kalau menurut iya. tapi kalau umur Karen harusnya lebih mandiri. Iya. Kan Kalau ada umurnya naik. mami ya, mami yang dimintain tolong ya. Iya, jadi di mami rumah aja ya. Iya. Tolong ya. Ya, kalau dulu kan di sekolah barengnya guru. Oh, curhat. Itulah curhat dari anak-anak kita. Nah, ini nih online ya, dan kemudian ini sudah mau ada perubahan juga nih kan. Kayaknya satu hal yang paling kerasa banget itu perubahan pola hidup kita ya. Pola hidup kita tuh bener-bener berubah. Ini juga ya kita bersyukur juga kayaknya nih keadaan makin membaik ya. Ya, Tentu kita jangan mudah-mudahan sampai terus membaik, terlena juga ya dengan keadaan yang membaik gitu ya. Iya. Tetapi pasti akan ada pola yang berubah. Misalnya kita ketemu orang gitu ya,
Ke pasar. Iya, pasti Pergi belanja. semua tuh pasti akan ada bedanya dengan dulu Zaman ya sebelum dulu, ya. masa pandemi ini Iya. gitu ya. Nah, dari kira-kira sudah ada punya planning apa nih? Mungkin kan jangan-jangan nanti sudah mau masuk sekolah, sekolah juga apa Mau kantor onsite. udah dibuka gitu ya, Iya. onsite semuanya. Nah, sudah kepikiran nggak apa yang akan dilakukan nih sama keluarga gitu, Pak Erik atau Bu Weni atau Karen gitu ya? Kalau PTMT sih mungkin Karen sekarang belum, kan sekarang udah mulai dibuka tuh ya, udah. Belum diizinin ya? Iya kalau untuk sekarang karena Iya. Nanti kayaknya semester 2 mau masuk kalau terus turun. Oh, terus turun. Ya, anaknya sih udah pengen banget memang sekolah, cuman kita masih banyak yang dipikirin kali ya. Iya. Masih banyak pertimbangan. Iya, masih banyak Dari papi, pertimbangan. mami, AO belum pada setuju, belum pada dibolehin. Iya. Ya. Sama Oma juga belum boleh ya. Kalau untuk kerja sih kita mau nggak mau ya mengikuti apa yang Iya. diharuskan Iya, gitu tempat kan. kerja, Di iya. tempat kerja kita gimana gitu. Sebenarnya nggak ada masalah sih kalau itu. Cuman untuk sekolah aja kayaknya ya masih belum ngasih gitu kayaknya. Ada kira-kira perubahan gaya hidup dalam kehidupan sosial misalnya gimana? Pasti ya kerasanya tuh dari karakter anaknya ya yang biasanya mungkin lebih banyak ketemu orang tuh dia lebih gimana ya, lebih Gaul. gaul Ya, gitu lebih ya. gaul kayaknya. Karena Kalau agak- sekarang lihatnya handphone gitu, Iya. sekolah di handphone, ibadah di handphone, ketemu teman juga video call handphone, semua handphone. Biarpun dia kadang ketemu teman, cuman tetap ya mungkin berbeda gitu ya dibanding kita langsung ketemu, karakternya tuh agak berbeda lah. Nah, tadi tuh menarik tuh, itu salah satu dampak ya kan. Ini semua kita nih kerja depan laptop gitu ya, handphone gitu, otomatis itu kayak sesuatu yang sudah kayak terikat dengan Iya, kita. iya, iya. Nah, gimana Wajib. tuh cara membatasi, termasuk kan kita nggak mau nih anak kita kan atau kita bahkan jadi apa ya, Edik. ketagihan edik Iya, ya iya, dengan edik, ya. dengan Gadget, gadget tersebut gitu ya. Gimana tuh apa dari Pak Erik atau Bu Weni itu menyiasati hal itu gitu ya supaya nggak sampai kayak gitu. Mungkin ke Karen sendiri mungkin gimana Ya. apa yang diterapkan Kalau pola-polanya. Karen sih saya sampai sekarang terapkan satu hari itu maksimal 2 jam. Oh. 2 jam. Termasuk sekolah? Termasuk Tapi- sekolah. Oh, sekolahnya Tapi berapa kan jam? Sekolah lebih dari 2 jam. Tapi kan kamu ada jeda. Ada Oh, istirahat. Ada istirahat. Jadi Oh, maksudnya di depan gadgetnya gitu ya, ya, biar sebisa ya. mungkin, sebisa Jadi mungkin. kalau Senin sampai Jumat gak boleh lihat handphone selain belajar. Cuma Oh. Sabtu Minggu main gamenya. Main Ya, gamenya Sabtu berapa Minggu. lama kalau Sabtu Minggu? Gak dihitung. Oh, dihitung gitu ya. Papi sama papi Di cuma jam. boleh 2 jam. Iya. Oh, 2 iya. jam lah maksimal. Karena kalau saya ini kan katanya seumuran dia tuh Radiasi eh, maksimal 2 jam radiasi, ya, sehari. maksimalnya 2 jam. Terus mungkin pakai kacamata anti radiasi sih selalu. Itu aja. Karena takut ke depannya ya mungkin. Iya, Efek benar. Iya. samping ke depan Iya, untuk efek mata. Iya. samping ke depan. Kalau untuk edik ya paling itu dibatasi 2 jam. Terus kalau bisa nggak main game online deh. Mainnya game offline aja. Mengurangi kuota juga ya. Semua serba itu kan, online. itu untuk anaknya, untuk mama papanya gimana? Mama. Karena kan otomatis kita nih semua pasti bersentuhan dengan itu ya. Zoom bisa terus. aja, Iya, iya. bisa aja suami istri di rumah tuh relasinya jadi agak renggang karena ya masing-masing kerjaannya. ya. Kalau ya beda ya, kalau dulu kan masuk kerja ya pulang kantor masih ketemu, tapi Iya. kalau sekarang kan seharian gitu misalnya di rumah tuh dengan device-nya masing-masing. Dengan Kayak device gimana tuh masing-masing, iya. Bapak Ibu? Kalau di rumah sih saya memang dengan device sendiri, Iya. nggak pakai laptop, handphone. Tapi lewat dari jam kerja tuh kita Iya. sebisa mungkin tuh Oh, nggak taruh pegang taruh. handphone. Iya, iya. Jadi Iya, di stop semua. handphone udah kita simpan sebisa mungkin main sama Karen, biasanya gitu sih. Jadi komit ya. Ya biarpun walau kadang tetap aja sih lihat handphone kalau Iya. butuh gitu, cuman sebisa mungkin tuh mengurangi lihat handphone. Jadi lebih ke quality time sama Iya. ini. Kadang kalau jamnya udah lebih Karen dulu yang protes. Ya Iya, mami cepetan udah jamnya udah lewat. lewat. Udah lewat. Udah lewat dari jam kerja Iya, maksudnya ya. Iya, iya, iya. paling- Itu caranya. Udahan kerjanya. paling Sabtu Minggu ya kalau Karen main game ya kita juga Main game. Nonton. Jadi refreshingnya sama. Refreshingnya sama main game. Iya, iya, iya. Kalau ibu-ibu biasa nonton drakor. saya pecinta drakor, nontonnya drakor kok. Kalau Refreshingnya. dia- Iya, kita bukan pecinta game sih, enggak sih. Jadi nggak Iya. suka main game memang. Iya. Paling ya sekedar lihat handphone ya kayak gitu sih.
Ya, berarti intinya ya pasti kan semua terdampak ya Iya, dengan betul. masa-masa kita serba online ini ya, karena kita juga kan belanjanya online ya, Iya. kemudian juga ya karena terdampak lah, ini bagian dari dampak, tapi semua kembali pada gimana kita menyiasati ngaturnya untuk keluarga kita, karena masing-masing keluarga tuh punya pergumulannya, punya tahu tantangannya masing-masing gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Terakhir nih, pengen nanya. Iya. Nah, kalau tadi kan relasi hubungan sosial dengan orang-orang kayak keluarga, kalau relasi antar di dalam keluarga sendiri kira-kira dalam masa online ini gimana? Terdampak banget atau makin baik atau agak gimana tuh disimpulkannya? Nggak ada masalah sih kayaknya kalau kita ya, mungkin kalau Malah positif ya? ya lebih sering bareng-bareng aja, cuman mungkin negatifnya ke anak kali ya, jadi Yang manja itu tadi. kadang kitanya juga emosinya jadi kurang Hmm, stabil iya, gitu ya, oh, lebih jadi suka kurang stabil. lebih suka marah-marah mungkin ya, lebih Karena ketemu terus ya? iya, terus ngeliat semua yang Iya. dia lakukan kadang Dan kadang semua perubahan dia. disitulah kita baru ingat, iya ya, betapa pentingnya peran seorang guru. Guru. Karena ada bagian-bagian yang memang orang tua tuh mungkin ngerasa bisa, tetapi Iya. ternyata pas sudah tiap hari dilakukan, wah ternyata nggak bisa, kita butuh guru, Iya, guru. lebih sama guru. Anaknya juga anaknya sepertinya lebih nurut sama Iya, guru. iya. Biasanya Iya, gitu. sama orang tuanya. Pas udah ngajarin nada bisa naik 2 oktav gitu ya. Itu pergumulannya itu di masa online ngajarin anak ya kadang. Iya. Suka lebih marah-marah. marah. Iya, suka setiap hari. Kadang anaknya juga mungkin karena boring di rumah atau gimana ya, Bosen. mungkin ada Iya. ya dia jadi kurang gimana ya, kurang kalau dikasih tahu tuh iya, tapi tuh nggak dilakuin juga, kadang-kadang suka kayak Nah, gitu. udah sekali, 2 kali, ketiga kali pasti nada kita udah makin Udah. Iya. udah naik. Jadi Iya. marah sama kayak ya. Ya pasti setiap keluarga tuh punya dinamikanya ya, dinamika terhadap masa-masa pandemi ini ya, dengan kehidupan yang kita jalani semua serba jarak jauh, secara Iya. online. Ya kita bersyukur untuk kehidupan yang tetap berlangsung dan Tuhan pelihara tentunya, dan tentu pasti masing-masing punya pergumulannya. Ya terima kasih untuk Pak Erik, Bu Weni, dan Karen yang sudah sharing gitu ya. Karen mungkin ada mau pesan buat teman-teman yang di rumah mungkin, gimana tentang belajar online tuh harusnya Bagi gimana sih? Gimana bagi tipsnya? Boleh? Nggak ada. Nanti disampaikan secara online ya. Nanti Karen nanti chatting gitu ya ke teman-teman. Iya. Iya. Ya terima kasih Pak Terima kasih Erik banyak, dan Bu Eni Pak Erik, udah sharing Bu Eni, Karen. hari ini ya. Tentu ada pergumulan, ada tantangan, tetapi tinggal gimana kita mengatasi segala sesuatu itu dengan tetap menjaga relasi tentu dengan Tuhan, dan di dalam keluarga kita mengaturnya segala sesuatu dengan baik. Ya, oke, terima kasih ya, sampai ketemu lagi ya. Semoga kita semua bisa on-site lagi Ya, nanti kebaktian semoga beribadah cepat di gereja. Cepat Ya, oke. pulih semua. Ya, oke, pasti banyak ya, secara online gini pasti banyak kekurangan lah ya, kekurangan baik secara audio, visual, tetapi ya inilah dunia kita saat ini ya, dunia online ya, termasuk keluarga. Ya kembali masih dengan Ibu Charlotte nih Bu, ya kita mau ngobrol tentang, ya saya kasih istilah sih keluarga online Bu. Zaman sekarang ya, segala sesuatu tuh online ya, anak sekolah online, orang tua juga WFH gitu, kerjanya secara online, semua serba online. Nah Bu, kira-kira gimana nih cara atau tips buat keluarga-keluarga menyikapi hal yang menurut saya ya sudah nggak bisa kita tolak. Kita memang sudah hidup di dunia yang seperti ini, serba digital, serba online. Nah kira-kira dari Ibu sendiri gimana Bu cara menyikapinya? Iya, kita harus sadar kita ada di tengah zaman ini. Yang artinya kita nggak bisa mau balik ke 30 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, nggak bisa. Jadi kitalah yang harus menyesuaikan. Sekarang belanja saja juga online. Ikut ibadah juga online. Ada positif, tentu ada negatifnya. Jadi misalnya, kita nggak enak badan, kita kurang sehat, kita masih bisa ikut ibadah. Kalau dulu kita nggak sehat, ya kita di rumah deh, ya. Paling kita hanya melihat siaran-siaran yang udah lewat sekian lama, begitu ya, rekaman-rekaman. Tapi kalau sekarang bisa ikut live streaming. Nah,
ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Ya. Jadi, apa yang harus kita sikapi? Nah, kekurangan-kekurangan itulah yang kita harus tutupi, ya. Jadi sekarang ketika misalnya online, wah, kita tuh mau ikut ibadah, ibaratnya mau pakai celana pendek, mau sambil makan kacang, bisa. Nah, sekarang bagaimana kita melatih diri kita, ya, untuk kita memiliki sikap, memiliki paradigma bahwa ini saya sekarang sedang ibadah. Tuhan hadir, Tuhan ada bersama-sama saya. Jadi memang online itu ada di zaman ini, tapi dia jangan mengambil relasi kita. Jadi misalnya katakan, sekarang berapa jam ya kita itu setiap hari online. Entah buka WA, baca berita, nonton, ya, atau kita mau belajar, semuanya online. Mungkin jangan-jangan satu hari itu bisa 7-8 jam kita di depan layar. Apalagi anak-anak kan kalau sekolah ya. Nah, sekarang bagaimana caranya ketika kita sudah online, ayo dong balik ke offline. Kita punya kehidupan yang offline. Jadi sedapat mungkin yang online itu yang memang tidak bisa kita hindari. Misalnya seperti belajar, sudah otomatis kan memang harus online. Jadi kegiatan yang lain, hobi-hobi yang lain dilakukan offline. Jadi usahakan tidak lagi main game yang online. Gamenya main board game, anak-anak, ya. Jadi dibelikan board game di mana dia bisa bermain, berinteraksi, lakukan hobi-hobi yang bukan lagi online. Jadi hobi-hobinya itu misalnya sekarang ini dengan pandemi ini kita nggak bisa kemana-mana. Nah, saya melihat tuh tetangga-tetangga buat tanaman hidroponik. Jadi ada yang ke natura, ya hobinya. Atau yang sekarang, wah pelihara ikan, ya. Tadinya mana sempat pelihara ikan. Sekarang karena WFH, jadi sempat deh membudidayakan ikan bahkan. Nah, coba cari kegiatan-kegiatan yang tidak lagi online. Daripada duduk, nonton, ayolah. Coba resep-resep yang baru, tetap aja sih nyontek resepnya lewat yang online itu ya, lewat YouTube. Nah, tetapi kan ada prakteknya. Itu yang penting. Lalu buat dong suasana yang biasanya kita bisa dapat di luar. Misalnya kita ke salon, mau manicure, pedicure. Nah, sekarang ini kita lakukan di rumah, ya. Mungkin anak kita bantuin kita kerimbat, ya, atau kita yang luluran sama anak. Nah, kegiatan salon yang kita bawa ke rumah, ya, kegiatan resto yang kita bawa juga ke rumah. Jadi kita buat suasana luar, ya, itu kita bawa masuk ke dalam. Iya Bu, ya berarti intinya kita tetap punya quality time lah ya dengan keluarga. Bahkan kalau mau dibilang quality time-nya tuh lebih ekstra ya dibanding dengan yang kemarin-kemarin ya. Nah, iya. Bu berarti kan ini sekarang sudah banyak terjadi perubahan pola hidup di dalam keluarga ya. Betul. Apalagi kurang lebih kita sudah hampir 2 tahun nih usia pandemi dan itu sudah banyak ya dalam tanda kutip ya memakan korban ya termasuk ya secara ekonomi, secara apa namanya relasi kita di dalam keluarga. Nah pasti itu dampak-dampak yang luar biasa. Nah pasti banyak keluarga sekarang yang sedang ya katakanlah berada pada posisi down banget lah dengan kondisi sekarang ini. Tetapi mau tidak mau hidup harus tetap dijalani. Nah Bu kira-kira nih kalau menurut Ibu apa yang seharusnya kita lakukan nih sebagai keluarga di dalam hal ini? Tadi secara kan quality time gitu Bu ya, tapi mungkin adakah hal yang perlu kita lihat sebagai gimana nih cara kita bangkit dari kondisi seperti ini gitu Bu? Iya, dulu kita ingat ya
ada lagu, ada film judulnya Badai Pasti Berlalu. Ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya badai terus-menerus. Kita juga harus percaya bahwa pandemi ini pasti berakhir. Entah kapan, kita nggak tahu. Tetapi di dalam setiap situasi yang sulit seperti apapun, tetap ada peluang, tetap ada kesempatan. Jadi saya menemukan ada beberapa teman ketika suami di PHK, istrinya itu jualan makanan. Jadi rupanya sambal istrinya itu enak sekali. Nah, itu usaha yang akhirnya dia bisa kembangkan. Jadi ada hal-hal lain yang kita melihat di balik sesuatu hal yang negatif. Itu ada yang positif. Cuma kan kalau mata kita terus ngezoom, ngelihat yang negatif, ya udah deh, akhirnya kita nggak punya pengharapan, kita jadi merenungi nasib kita yang, wah itu udah tanda biru deh ya, kayaknya kita yang paling sengsara di dunia. Nah, kalau kita terus mengasihani diri, itu yang membuat kita tidak mungkin kita bangkit. Karena kita melihat diri kita sebagai victim, sebagai korban. Tuh kan, gara-gara pandemi saya jadi begini. Padahal, ayo tetap ada peluang, ada kesempatan di tengah tantangan. Jadi jangan menyerah. Kita akan melihat peluang-peluang itu jika perspektif kita berubah. Kita melihat begini. Ini pandemi ada ya. Negatifnya ada nggak? Banyak kan? Tadi Pak Regis sudah katakan. Secara pandemi, secara kesehatan, ya, secara financial, wah, kita kena dampak. Tapi ada nggak yang positif? Ada. Kita itu jadinya di rumah saja. Baik orang tua kerja di rumah maupun anak-anak yang sekolah di rumah. Lalu Bapak Ibu katakan, iya Bu, justru makin di rumah, kita jadi makin ribut, karena 4L, lo lagi, atau kita juga jadi makin tambah sibuk pekerjaan, karena kan semua dikerjakan. Nah, disitulah kita perlu hikmat Tuhan, kita untuk memilah dan memilih. Mana yang penting dan genting, yaitu relasi. Ini mumpung anak di rumah, ya jangan diributin lah. Rumah berantakan itu sudah lumrah. Ya, mau rumah rapi seperti dulu sebelum pandemi, ya nanti tunggu anak-anak ke sekolah. Jadi kita bisa sempat merapikan rumah. Sekarang selama anak ada di rumah, ya berarti kita nggak sempat kan bebenah beberes. Nah, jadi sekarang apa? Yang dinikmati ketika anak ada di rumah. Itunya yang dinikmati. Jadi bukan rapinya, bukan bersihnya, tapi ketika kehadiran anak. Kapan lagi nih ya? Kalau bukan pandemi, Anda mau bolos kan nggak bisa. Nah ini kira-kira dengan kehadiran anak di rumah, kita lihat ini sebagai kesempatan membangun relasi. Melakukan hobi bersama. Lebih banyak waktu bisa ngobrol. Pakai itu. Nah, tadi di dalam obrolan tadi nih Bu ya, ada berbicara tentang ini kalau konteksnya dalam konteks mendidik anak Bu ya. Nah, jadi kan sekolah nih online. Jadi mau tidak mau anak itu artinya bergaul dengan gadgetnya itu bisa hampir seharian, dari mulai sekolah online, kemudian dia harus ngerjain tugas gitu ya. Nah, sehingga ada kemungkinan orang tua tuh bisa lost dalam hal ini. Jadi ya udah anak bisa megang handphone terus-menerus gitu ya. Nah, kira-kira gimana Bu ya, ini konteksnya mendidik anak lah sebagai orang tua gitu ya. Hal-hal apa yang perlu dilihat sebagai satu bentuk pola didik atau pola asuh yang katakanlah baru ini dengan model ya orang tua juga nggak bisa ngomong apa-apa Bu ya, mau bilang anak lagi bikin tugas gimana membatasinya, itu sudah jadi kayak kebutuhan utama anak di sekarang, termasuk orang tua juga sih Bu ya. Kadang bisa jadi maaf mungkin di pasangan punggung-punggungan karena masing-masing dengan gadgetnya gitu ya, karena semua sibuk dengan gadgetnya. Nah mungkin dari orang tua ke anak mungkin dalam relasi mengatur penggunaannya, atau ada nggak dari Ibu tipsnya?
Iya, memang saat ini pengendalian diri itu lebih dibutuhkan. Kesabaran lebih dibutuhkan. Tanggung jawab lebih dibutuhkan. Ya, jadi kita sekarang melihatnya justru begini. Daripada kita nuntut anak untuk dia berprestasi, lebih baik sekarang bangun relasi aja sama anak. Yang penting dia ngerjain tugas, yang penting dia ngerjain tuh PR-PR. Udah nggak usah nuntut nilai. Jadi sekarang orientasi kita mesti berbeda. Ya udah, dia bisa naik kelas, syukur, bagus. Di dalam kondisi kayak begini, semua prestasi akademik dunia bahkan ya, itu juga memang mundur karena ya kita itu kan makhluk sosial. Relational being, social being. Jadi yang memang mau nggak mau harus ketemu, tatap muka, kita harus bersentuhan sebagai manusia ya. Tapi sekarang seperti di penjara nih. Kita seperti ada di dalam masing-masing rumah yang harus ada social distancing. Nah, kalau sudah begitu, bisa nggak mempengaruhi kesehatan mental kita? Pasti bisa. Jadi kenapa banyak orang sekarang stres dan depresi? Jadi sekarang kalau kita mau melihat, udah, yang penting dia masih bisa makan, yang penting happy, yang penting dia ngerjain tugas. Jadi kita standar kita memang turun. Tetapi ada sesuatu yang kita mau nikmati, yang kita pakai. Yaitu apa? Kesempatan. Karena kesempatan belum tentu datang 2 kali. Itu yang kita cermati. Wah iya ya, ada kesempatan, saya bisa ngelihat dia. Oh dia sukanya makan ini. Oh kemarin dia nyoba ini. Wah hebat sekali ya, saya menemukan misalnya hobi yang baru yang dia antusias. Nah hal-hal semacam itulah yang kita harus memakainya. Ya, melihat sebagai sebuah kesempatan. Ya, oke ya, terima kasih Bu ya. Memang zaman online ini bagi keluarga ya sesuatu tantangan baru ya Bu ya. Bahkan mungkin yang keluarga yang sebelumnya ya kurang bergaul dengan dunia online sekarang malah harus mau nggak mau harus melek ya dengan hal-hal online seperti ini. Nah, terakhir nih Bu ya, kalau bahas tentang keluarga secara online gitu ya. Nah, tadi sudah ngomong soal relasi di dalam keluarga. Nah, kalau menurut Ibu sendiri gimana nanti kalau misalnya nih apa yang bagi kita nih keluarga-keluarga Kristen gitu ya, tetap membangun tadi tuh relasi dengan cara yang online atau dengan model cuman ketemu video call gitu. Ada kan mungkin misalnya nenek sama cucunya karena nggak mau ke rumah gitu, jadi cuma lewat video call. Dan tentu ada kualitas yang menurun kan Bu, karena tidak bertatap muka gitu ya. Nah, kan kita nih sudah mau mulai nih keadaan sudah makin ya semoga lah semakin melandai ya, pandemiknya makin membaik. Nah, kira-kira nih Bu, akan ada satu perubahan pola nggak? Atau ada sudah terbentuk satu pola nggak di dalam keluarga zaman sekarang yang akan mungkin ketika pandemi ini melandai dan berubah, wah harus balikin lagi nih, susah banget nih gitu kira-kira. Iya, yang harus dibalikin terutama disiplin sih ya. Karena kan kalau di rumah kan ya bangun sekolah mulai jam 7 kurang 15 bisa bangun ya. Iya. Jadi tinggal ganti baju, sikat gigi ya, lalu kemudian langsung sekolah online. Kalau nanti masuk ke sekolah ya otomatis lah bangun lebih awal, macet-macet lagi, itu pasti. Iya. Ada kendala di situ. Jadi saya sudah siapkan juga guru-guru, saya katakan, Mbok ya nanti kedisiplinan tuh jadi agak menurun dulu sebagai bridging. Karena yang tadinya anak sekolah di rumah, sekarang kembali lagi sekolah di sekolah, belajar di sekolah. Nah, jadi ada hal-hal juga yang sekarang kan kita lihat sebagai new normal. Setiap orang keluar pakai masker. Kita udah nggak ada cipika-cipiki lagi nih, ya. Jadi kita udah harus menganggap orang lain yang tidak serumah, jangan-jangan dia bawa virus, ya. Nah, jadi sekarang ini malah kecurigaan demi kecurigaan jauh lebih meningkat nih. Ini sebagai efek
negatifnya, ya. Nah, tapi ya kita melihat di dalam keluarga kayak Tuhan tuh kembalikan kita di dalam keluarga. Kita jadi harus peduli. Kita sekarang jadi bisa kenal. Oh, ternyata anak saya kayak gini. Oh, ternyata istri saya begini. Nah, ini pakai lagi kesempatan kita, ya, untuk kalau kita udah mesti masuk kantor, anak sekolah, ya, ini akan menjadi kenangan yang indah, kenangan yang manis, ya. Oke ya, terima kasih Ibu untuk pesan-pesannya membahas topik tentang keluarga online ini. Ya, terima kasih. Kita akan ketemu minggu depan dengan topik yang berbeda ya, masih dengan Ibu Charlotte juga ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.